Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas, Bapak Dr. Maskun SH LLM. Yang terhormat para narasumber kita, Ibu Karmila Mokoginta SSM Hum MA, Ibu Rafika Nurul Hamdani Ramli SH LLM, dan Ibu Normiati SH LLM. Dan yang saya banggakan kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah hadir melalui Zoom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya, kita semua dapat bergabung pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi dengan tema Sosialisasi Beasiswa untuk Alumni Sarjana Ilmu Hukum yang dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas. Perkenalkan, nama saya Mutia Wenda Junior yang akan memandu acara sosialisasi kita pada hari ini. Agenda pertama adalah sambutan dari Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas, Bapak Dr. Maskun SH LLM, dan sekaligus membuka acara sosialisasi kita pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Maskun SH LLM, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Mumu. Tentunya puji syukur kehadirat Maha Besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dan puji syukur kepada tercurahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang diberikan, termasuk memberikan kita sehat sehingga hari ini dan bisa beraktivitas sebagaimana yang biasa, dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Karmila Mokoginta SH Hum. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Rafika Ramli SH LLM, Ibu Normiati SH LLM, dan Pak Riyad Anwar SH LLM selaku moderator. Dan seluruh audiens dan partisipan yang hadir pada pagi hari ini, tentunya ini adalah sebuah kehormatan tentunya bagi program studi Sarjana Ilmu Hukum melalui program P2C IKU. Tentunya ini akan menjadi bahan bagi teman-teman alumni yang sebelum-sebelumnya mungkin sosialisasinya lebih banyak ke media-media sosial, tapi kemudian dengan melalui program P2C IKU ini, kita mencoba untuk mendekatkan informasi ini melalui tentunya yang sehari-hari kami terbiasa memperoleh informasi beasiswa dan informasi-informasi lainnya terhubungan dengan kerjasama internasional di Unhas dari Ibu Karmila. Dan mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini menjadi ajang langsung bagi para alumni, utamanya yang teman-teman yang baru lulus, apalagi sependek pengetahuan saya LPDP tahap 1 sekarang masih ongoing, dan kemudian beberapa informasi beberapa scholarship lainnya juga sementara ongoing. Jadi sangat penting sekali pertemuan kita hari ini, sosialisasi hari ini, untuk memberikan ruang bagi teman-teman semua untuk memperoleh informasi beasiswa, karena sesungguhnya yang mahal itu sebenarnya adalah informasi. Itulah di ruang hari ini kita hidup di ruang digital seperti ini, sebenarnya informasi menjadi sangat mahal, sangat penting, sehingga penting bagi kita untuk terus berjejaring, dan dengan jejaring itu kemudian kita akan bertemu dengan banyak orang dan memperoleh banyak informasi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga, selain Ibu Karmila, hadir juga dua pemenang grant beasiswa sebelumnya. Ada Ibu Rafika, beliau ada pemenang Grand Australian Award, kalau saya tidak salah ya, Australian Alumni Award. Kemudian ada Ibu Normiati, juga adalah Grand LPDP. Sesungguhnya juga Pak Riyad juga sesungguhnya adalah pemenang award juga. Ibu Mumu juga seperti itu, sama pemenang dapat beasiswa dulunya. Saya juga dulu dapat, saya masih modelnya ADS ya, dulu masih Student Development Scholarship, yang kemudian bertransformasi menjadi AS. Jadi ini adalah ajang kita kumpul-kumpul, berbagi informasi. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan semakin banyak alumni-alumni kita dari UNAS, dari khususnya
prodi sarjana ilmu hukum yang bisa keterima atau memperoleh beasiswa, karena ini sangat penting sekali dalam rangka untuk meningkatkan kualitas person seseorang. Dan yang paling terpenting adalah menurut saya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun jejaring menjadi lebih kuat di masa yang akan datang, karena kemudian kita hidup di zaman yang sangat digitalize seperti ini. Dan kesempatan yang berbagi atas nama pimpinan fakultas, dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum Unhas, beliau mohon maaf juga tidak sempat hadir, kepada seluruh pembicara dalam hal ini narasumber karena harus masih dalam tahap penyembuhan karena sakit yang dideritanya minggu kemarin, dan juga pada saat yang bersamaan ini ada acara wisuda di rektorat. Jadi pada saat yang bersamaan seluruh pimpinan, baik itu wakil dekan 1, 2 juga sementara direktorat, dan wakil dekan 3 juga sementara sakit, mudah-mudahan segera sembuh, cepat pulih untuk bersama-sama kita bersama-sama mengawal seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi beasiswa program pengembangan capaian indikator kinerja utama program studi sarjana ilmu hukum Fakultas Hukum Unhas dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ibu Mutia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Maskun. Agenda berikutnya yaitu agenda utama kita, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Riyad Febrian Anwar, SH-LLM. Beliau merupakan salah satu dosen pengajar pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas. Kepada Bapak Riyad, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Mutia Wenda Junior, SH-LLM, selaku MC. Apa suara saya jelas semuanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar sosialisasi beasiswa kepada alumni yang merupakan bagian dari seri 1 daripada program pengembangan capaian indikator kinerja utama sarjana ilmu hukum. Perkenalkan lagi, nama saya Riyad Febrian Anwar, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan saya juga dipercayakan dalam kegiatan ini menjadi moderator pada sesi webinar kita. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa para pembicara kita, pemateri kita terlebih dahulu, yang akan mengisi 3 sesi diskusi kita, diskusi soal beasiswa. Untuk pembicara pertama kita ada yaitu Ibu Carmila Mopoginta, SS, MHum, MA, selaku Kepala Kantor Urusan Internasional Unhas. Selamat datang, Ibu Carmila. Dan untuk pembicara kedua kita yaitu Ibu Normiati SH-LLM, selaku dosen Fakultas Hukum Unhas dan juga penerima beasiswa LPDP periode 2018. Dan untuk pembicara kedua kita yaitu Ibu Rafika Ramli, SH-LLM, selaku dosen Fakultas Hukum Unhas dan juga penerima beasiswa Australian Award Scholarship. Webinar ini sendiri terdiri dari 3 sesi, yang masing-masing berdurasi 20 menit hingga 25 menit. Dan setelah pemaparan dari ketiga narasumber kita akan lanjut oleh sesi tanya-jawab, Q&A. Dan untuk sesi pertama, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi pertama. Untuk sesi pertama sendiri, kita akan mendengarkan materi dari Ibu Carmila Mopoginta yang bertema sosialisasi beasiswa umum. Namun sebelum memulai sesi pertama, izinkan saya membacakan CV singkat dari pembicara pertama kita. Baik, Ibu Carmila Mopoginta, SS, MHum, Magister of Arts, MA. Beliau merupakan dosen staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Unhas dan juga merupakan kepala dari International Office Fakultas Universitas Hasanuddin, maaf. Beliau menerima pendidikan S1-nya, mengenyam pendidikan S1-nya di Unhas pada tahun 1998, dan beliau melanjutkan jenjang S2-nya di 2001, dan selanjutnya beliau juga melanjutkan lagi jenjang S2-nya, Master Degree, di University of Adelaide, Australia, tahun 2009.
Beliau menerima beasiswa, terutama untuk master degree-nya melalui Australian Partnership Scholarship. Dan untuk mempersingkat waktu, silahkan Ibu Carmila Mokoginta. Terima kasih. Saya share dulu PPT-nya. Suara saya bisa didengar dengan baik? Loud and clear, Bu. Ya, oke, terima kasih. PPT-nya juga mungkin sudah terlihat ya. Iya, Bu. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan pada kita semua untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan senang hati saya menerima undangan ya ataupun permintaan dari Fakultas Hukum ini, dan saya kira ini merupakan bagian dari keseharian kami sebagai bagian daripada kantor urusan internasional. Ini adalah tugas kami untuk bisa mendiseminasikan informasi seluas-luasnya kepada mahasiswa dan alumni. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan ini. Mudah-mudahan saja nanti apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi para peserta. Baik, jadi judul daripada presentasi saya sesuai dengan permintaan adalah sosialisasi beasiswa, dan saya pikir ini akan meliputi beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Namun sesuai tupoksi saya mungkin kita akan lebih banyak porsi ke beasiswa luar negeri. Adapun beasiswa dalam negeri itu biasanya bisa diperoleh informasinya di bagian kemahasiswaan di bidang 3 di Rektorat Unhas lantai 2 sekarang ya, lantai 2. Ya, baik. Bicara mengenai beasiswa, ini adalah sesuatu sekali ya, sesuatu yang sangat mungkin dikejar-kejar oleh sebagian besar orang yang ingin belajar, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan semakin hari semakin mahal, khususnya pendidikan tinggi, baik itu untuk kuliah di state university atau di universitas negeri yang sangat terbatas kapasitasnya, sehingga memerlukan bantuan ya, bantuan baik itu secara finansial maupun secara non finansial, dan salah satu sumber daripada bantuan tersebut tentu adalah beasiswa ini. Namun demikian, jadi sehingga biasanya orang kalau mendengar kata beasiswa, maka yang akan terbayang di kepala mereka itu adalah keuntungan-keuntungan atau benefit secara materi ya, secara finansial. Oleh karena itu, mungkin kita sedikit mempertanyakan kembali, kenapa sebenarnya kita mencari beasiswa gitu ya? Apakah memang beasiswa tersebut hanya untuk bantuan secara finansial saja, atau hal-hal yang ada juga manfaat-manfaat yang lain yang terkait dengan orang-orang yang sudah menerima beasiswa tersebut? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah ya mendengar cerita bagaimana misalnya artis-artis terkenal juga masih menerima beasiswa, misalnya Maudy Ayunda misalnya, itu kan penerima beasiswa LPDP ya. Jadi orang untuk masternya untuk di Amerika kalau saya tidak salah, sehingga orang kemudian mempertanyakan untuk apa ya dia masih menerima beasiswa juga, emangnya uangnya tidak cukup ya. Lalu ada yang berpendapat bahwa ya tentu tidak, namanya Maudy Ayunda itu orang yang kaya sekali, dan tentu tabungannya bahkan lebih banyak daripada uang beasiswa yang dia terima ya. Tetapi mungkin dia mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain kalau dia menerima beasiswa. Bahkan ada yang mengatakan mungkin beasiswa itu yang memerlukan Maudy, bukan Maudy yang memerlukan beasiswa. Artinya
artinya beasiswa juga itu kan pasti ada visi misi ya. Setiap lembaga yang memberikan beasiswa itu memiliki visi misi, dan prestis mereka itu bisa juga terangkat setelah kalau misalnya penerima beasiswa dari lembaga tersebut adalah orang-orang yang sukses seperti itu. Ya, pikiran saya juga sama waktu pertama-pertama ya, masih S1 dan kemudian lulus sarjana, lalu kemudian berkeinginan untuk lanjut studi. Pikiran saya ya, saya adalah orang yang tidak punya uang, jadi saya perlu, dan sementara saya ingin sekali sekolah di luar negeri, bagaimana mendapatkan pengalaman di sana. Saya ini dosen sastra Inggris, tapi kok saya tidak pernah pergi ke negara-negara yang English speaking country seperti itu. Bagaimana ya caranya? Jadi kemudian saya berpikir untuk mencari beasiswa, dan memang ya waktu itu pikiran saya ya beasiswa itu hanyalah sebagai sumber finansial untuk bantuan finansial semata. Namun kemudian terbuka pikiran pada saat ada sosialisasi ya, bukan sosialisasi, mungkin semacam pembekalan dari pihak Dikti waktu itu bagi kami penerima beasiswa Australia pada waktu itu, dan mengatakan bahwa jangan berpikir bahwa beasiswa itu semata-mata adalah bantuan finansial, karena di belakang itu banyak sekali sebenarnya, di belakang layar hal-hal yang sifatnya politis, yang sifatnya ekonomis dan sebagainya. Jadi keuntungan daripada beasiswa itu bukan hanya untuk penerima beasiswa, namun juga untuk pemberi beasiswa. Sebenarnya seperti itu. Maka jangan heran kalau misalnya itu keuntungan hanya untuk kita sebagai penerima beasiswa, lalu kenapa para pemberi beasiswa harus mengeluarkan dana sebagian besar, sebesar mungkin untuk mempromosikan beasiswa mereka? Gitu ya, itu saja yang kita bisa pikirkan secara logis. Jadi berarti mereka juga sebenarnya menerima benefit, ya, ada benefit yang tentunya mereka peroleh dari orang-orang yang menerima beasiswa tersebut. Ya, jadi setidaknya ini kemudian akan membangkitkan kepercayaan diri kita sebagai pencari atau pemburu beasiswa ya, bahwa memang kita berburu beasiswa, tetapi kita juga memiliki kualitas yang diinginkan oleh para pemberi beasiswa tersebut. Ini saya kira mungkin satu hal yang sangat ingin saya sampaikan di dalam forum ini, untuk bisa membuka wawasan kita dan mengubah mindset kita mengenai manfaat beasiswa itu. Jadi bagi mahasiswa atau penerima beasiswa, alumni khususnya mungkin, manfaat finansial tentu itu pasti. Namun ada juga manfaat-manfaat non finansial. Misalnya kalau Anda mencantumkan di dalam kurikulum vitae Anda bahwa Anda adalah penerima beasiswa selama S1, itu pernah menerima beasiswa ini, kemudian ini, dan itu adalah sebuah bukti bahwa Anda itu adalah orang yang gigih berjuang gitu ya. Karena semua orang tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau orang yang pernah mendapatkan beasiswa itu sudah cukup menjadi satu bukti bahwa dia adalah orang yang mau berusaha, yang mau berjuang, dan kukuh di dalam memperjuangkan apa yang dia cita-citakan. Jadi bagus sekali kalau itu kemudian kelihatan di dalam kurikulum vitae dan dilihat, misalnya kalau kita melamar pekerjaan, maka itu akan menjadi salah satu pertimbangan yang membawa dampak positif ya bagi kita sebagai pencari kerja. Kemudian yang hal lain tentu adalah alasan-alasan untuk mendapatkan pengalaman, itu juga sudah pasti. Kalau Anda mendapatkan beasiswa, lalu Anda memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri, maka Anda akan mendapatkan perspektif yang berbeda dari apa yang selama ini sudah kita peroleh, dan pengalaman-pengalaman yang tentunya akan sangat berharga bagi kehidupan kita sesudah belajar tersebut. Namun ada juga manfaat daripada beasiswa tersebut. Misalnya untuk negara asal, ya, negara asal daripada mahasiswa tersebut, tentu ya insya Allah mereka akan mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, ya. Bukannya saya mengatakan bahwa pendidikan di luar negeri lebih baik daripada pendidikan di dalam negeri, tapi sama baiknya sebenarnya. Cuma bedanya kalau orang yang ke luar negeri, dia akan mendapatkan perspektif yang berbeda. Ya, perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda, yang
yang tidak harus diikuti, tetapi menjadi pembanding, ya, menjadi pembanding yang kemudian membuat kita bisa merencanakan hal-hal yang lebih baik ke depan. Seperti itu. Kemudian bagi negara tujuan itu sendiri, ya, jadi mungkin pernah berpikir ya, kenapa ya negara-negara itu kok mengeluarkan uang sebegitu banyak ya untuk orang-orang datang ke negaranya dan kemudian sekolah di sana seperti itu. Ya, itu ada tujuannya. Ya, tujuan pertama ya tentu untuk hal-hal kemanusiaan lah. Jadi misalnya seperti kita Universitas Hasanuddin memberikan beasiswa kepada misalnya mahasiswa asal Palestina misalnya, itu kan adalah alasan kemanusiaan ya, untuk bisa membantu orang-orang dari Palestina yang ingin menempuh studi lanjut gitu. Demikian juga negara-negara lain ya, negara Australia, negara yang lebih maju ya, Inggris, Amerika dan sebagainya. Ya, alasan pertama tentu adalah alasan-alasan kemanusiaan. Alasan kedua yaitu alasan politik. Karena bayangkan, kita ambil saja analogi, kalau kita bertetangga dengan orang-orang bodoh, ya, saya tidak suka menyebut kata bodoh sebenarnya, tapi ini untuk analogi saja. Kalau kita bertetangga dengan orang bodoh, maka kita akan repot sendiri ya. Akan banyak hal yang menjadi salah paham lah atau ini dan sebagainya. Ya, banyak masalah yang mungkin akan kita hadapi kalau kita bertetangga dengan orang-orang yang tidak belajar, yang tidak paham, yang tidak punya pendidikan. Ya sama juga dengan Australia misalnya. Kalau dia kan adalah tetangga kita ya, tetangga terdekat Australia itu adalah Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu tidak berpendidikan, tentu kan Australia akan mendapatkan dampak negatifnya juga, karena mereka juga akan mengalami masalah-masalah karena tetangganya banyak yang tidak berpendidikan. Nah, itu salah satunya adalah alasan politik juga. Artinya untuk keamanan mereka juga sebenarnya, maka mereka berusaha agar bagaimana orang-orang Indonesia ini semuanya bisa sebanyak mungkin mendapatkan pendidikan tinggi. Ya, itu alasan secara politis. Ya, jadi ada juga G2G sebenarnya antara negara ya untuk kemudian bagaimana. Sedangkan beasiswa itu sendiri adalah implementasi daripada tujuan-tujuan yang lebih jauh sebenarnya. Kemudian yang alasan ketiga adalah alasan ekonomi. Ya, alasan ekonomi artinya ya, kalau kemudian ada orang yang datang di negaranya dan belajar di situ, maka kan kehidupan ekonomi mereka akan terputar gitu ya. Akan banyak yang belanja di sana, akan banyak yang tinggal di tempat-tempat tinggal yang mereka sewakan, akan banyak yang mengeluarkan uang di sana. Ya, banyak yang akan berbelanja di sana. Jadi kehidupan ekonomi itu akan terputar. Dan mereka tidak hanya berpikir kepada para penerima beasiswa itu. Para penerima beasiswa itu akan pulang ke negaranya dan kemudian bercerita kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada siapa saja tentang kebaikan daripada negara-negara tempat mereka belajar. Dan kemungkinan akan banyak lagi orang yang ke sana dengan biaya sendiri tanpa beasiswa, belajar di sana. Karena mendengarkan cerita-cerita kita yang telah menerima beasiswa. Sehingga kemudian itulah yang akan meningkatkan kehidupan ekonomi mereka di sana. Ya, salah satu sumber pendapatan terbesar juga di negara maju itu kan adalah dari sektor pendidikan, ya, dari sektor pendidikan. Jadi salah satu cara mereka mempromosikan pendidikan mereka adalah dengan memberikan beasiswa, dengan harapan agar kita ini sebagai penerima beasiswa dapat menceritakan hal-hal yang positif, yang indah-indah tentang negara mereka, sehingga nanti orang-orang yang datang itu kemudian datang belajar tanpa menginginkan lagi beasiswa karena sudah yakin akan kualitas pendidikan mereka. Jadi marilah kita sebagai pemburu beasiswa ini meningkatkan rasa percaya diri ya, rasa percaya diri bahwa sebenarnya kita juga bukan hanya kita yang menerima benefit daripada beasiswa, namun juga negara tujuan maupun negara asal kita. Baik, kita masuk pada beasiswa itu sendiri. Ya, ini masih banyak yang seringkali juga bertanya kepada saya dan masih kurang mengerti begitu ya, terutama adik-adik yang S1 tingkat akhir dan baru berusaha untuk mencari-cari beasiswa. Mem, kenapa ini beasiswa? Ini apakah maksudnya ini fully funded? Apakah ini maksudnya partial funded? Saya bilang ya.
Jadi kalau lihat beasiswa, jangan cuma silau dengan kata beasiswa atau scholarship. Lihat betul-betul komponen beasiswa yang ditawarkan itu apa. Ya, jangan sampai dia hanya membiayai kamu punya SPP. Sampai di sana kamu harus tetap punya uang untuk living cost, untuk bayar rumah, untuk hal-hal lain dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya fully funded. Fully funded itu ya full gitu. Ada SPP-nya, ada biaya hidupnya, ada asuransinya, ada tiket internasionalnya dan sebagainya. Bahkan ada juga yang memberikan family allowance ya. Jadi ada biaya hidup tersendiri untuk bagi yang berkeluarga, bagi yang membawa istri dan anaknya. Ada juga yang seperti itu ya. Itu namanya fully funded. Namun hati-hati karena ada juga beasiswa yang hanya parsial sifatnya. Hanya parsial, jadi misalnya dia hanya menanggung SPP saja, ya. Jadi kalian harus cari lagi biaya hidup dan sebagainya itu dari mana gitu. Atau ada mungkin yang SPP dan akomodasi, ya SPP dan tempat tinggal saja. Tempat tinggalnya pun tempat tinggal dalam kampus di asrama mahasiswa gitu ya. Jadi harus terima apa adanya, gitu. Jadi berarti dengan kata lain ya tetap kita harus punya uang untuk living cost misalnya ya. Nah, cuma kalau orang-orang yang sudah percaya diri untuk ke Australia misalnya lalu sudah punya pengalaman dan sudah punya koneksi di sana ya katanya SPP dan akomodasi sudah jauh lebih daripada cukup karena untuk living cost-nya itu dia bisa bekerja. Dia bisa bekerja dan dari pekerjaannya itu dia bisa hidup. Asalkan SPP dan akomodasi sudah ditanggung, maka itu sudah cukup bagi orang-orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya di negara tersebut. Ya, jadi saran saya adalah untuk hati-hati dalam melihat komponen beasiswa. Jangan sampai kita sudah silau, dapat beasiswa, tapi ternyata banyak sekali yang harus dibayar lagi di luar beasiswa, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Bagi yang ingin sekolah di dalam negeri, ya, ini banyak sekali beasiswa yang tersedia saat ini sebenarnya. Kalau untuk yang masih S1 kan ada beasiswa bidik misi itu sudah sangat terkenal dan sudah sangat populer ya, diketahui oleh banyak orang. Ada Tanoto Foundation, ini juga beberapa kali sudah ada sosialisasinya di rektorat, terutama dari bidang kemahasiswaan. Kemudian ada dari beberapa lembaga bank ya, misalnya CIMB, Niaga, misalnya itu ada juga memberikan beasiswa. Dari institusi lain, Pertamina misalnya ya, ada beasiswa Pertamina. Kemudian ada yang namanya beasiswa Ethos ya. Jadi saya kira sepanjang kita mencari informasi ya dan kemudian berusaha untuk bisa maka kita akan bisa mendapatkan kesempatan tersebut. LPDP juga kalau yang saya ketahui juga membiayai bagi warga negara Indonesia yang ingin sekolah di dalam negeri dengan syarat-syarat tertentu ya, dengan sejumlah persyaratan tertentu. Dan ya tidak ada salahnya ya karena di dalam negeri kita di Indonesia juga sudah banyak institusi perguruan tinggi yang sudah bagus ya. Bahkan pernah ada suatu ketika di beberapa tahun yang lalu ada yang kuliah di mana ya, negara apa gitu, tetapi ternyata kampus yang dia tempati itu ternyata jauh di bawah daripada UGM misalnya atau UI ya, atau ITB dan IPB. Jadi akhirnya kemudian LPDP mengatakan loh, daripada jauh-jauh ke sana kuliah lalu cuman ke kampus yang kayak gitu, ya mendingan kamu kuliah di UGM atau kuliah di PB, ITB ataupun UI yang jauh lebih bagus daripada kampus tersebut. Jadi bukan berarti bahwa luar negeri lalu kemudian sudah bagus ya, karena di dalam negeri juga kita sudah punya sejumlah perguruan tinggi yang sudah cukup bagus standarnya ya secara internasional. Oleh karena itu yang kemudian menjadi latar belakang kenapa kemudian LPDP semakin hari semakin ketat di dalam menentukan universitas yang bisa dituju oleh penerima beasiswa LPDP. Jadi mereka tidak sembarangan, hanya yang masuk di dalam qualified ya, yang persyaratan mereka yang boleh penerima beasiswa, bisa menjadi penerima beasiswa LPDP ya. Ya, oke, itu dalam negeri. Jadi adik-adik mahasiswa dan alumni yang ingin tahu lebih jauh terkait dengan beasiswa dalam negeri itu bisa
bidang 3 ya, di bidang kemahasiswaan, Direktorat lantai 2. Ada juga beasiswa dari kementerian-kementerian ya, misalnya dari Kemenkominfo misalnya ada beasiswa untuk yang melanjutkan S2 ya, dan sebagainya. Nah, ini beasiswa luar negeri. Beasiswa luar negeri juga itu sebenarnya sangat banyak ya, cuma mungkin sebagian belum terlalu populer. Yang populer sekali itu ya tentu misalnya kalau untuk yang mau ke Inggris, yang mau ke Australia misalnya, ya populer sekali ini Australian Award Scholarship. Ya, kenapa dia populer? Karena banyak sekali ya yang ditawarkan. Beberapa tahun yang lalu itu bahkan sampai ratusan gitu ya, ratusan beasiswa yang ditawarkan untuk S2 dan juga untuk S3. Dan pada waktu itu perempuan-perempuan sangat diistimewakan ya, karena sudah ada porsi ataupun kuota untuk penerima beasiswa perempuan waktu itu. Dan pada waktu itu juga beasiswa Australia masih menanggung, masih memberikan biaya untuk keluarga, jadi sangat menyenangkan dan orang banyak sekali melamar beasiswa ini. Walaupun kemudian dari tahun ke tahun kuotanya semakin berkurang, ya mungkin karena negara kita juga semakin hari semakin maju, barangkali seperti itu. Dan terakhir sudah tidak ada lagi family allowance, lalu kemudian untuk perempuan kuotanya sudah disamakan, jadi tidak ada lagi keistimewaan. Namun ada yang namanya kelompok-kelompok target, ya ada yang namanya targeted group, dan itulah mungkin yang bisa disasar bagi mereka yang tentu memenuhi syarat. Ya, selain daripada Australian Award Scholarship, beasiswa lain yang sangat populer juga adalah Fulbright Scholarship. Ya, ini juga tidak banyak, sedikit saja yang diterima setiap tahun yang dialokasikan untuk warga negara Indonesia. Tapi ada yang mendapatkannya, dan artinya ini bisa kalau kemudian kita berusaha untuk mendapatkannya, gitu ya. Apalagi kalau menurut saya persyaratan bahasanya kan masih menerima ITP, ya. Dia masih menerima ITP, jadi cukup terjangkau biaya bahasanya. Ya sekitar berapa ya, mungkin 700 ribuan atau 800 ribuan untuk ITP, dibandingkan dengan beasiswa lain yang hanya menerima IELTS misalnya. Ya, kalau IELTS kan mahal ya. Kemudian ada Great Scholarship, ini cukup baru. Ini ke Inggris ya, informasinya bisa didapatkan di website British Council. Lalu Chevening Scholarship juga sudah mulai populer beberapa tahun terakhir. Ini juga ke Inggris. Sayangnya dia, cuma herannya saya, kalau saya tanya ya ke teman-teman yang suka datang untuk bertanya beasiswa, kenapa kamu nggak mau ke Inggris? Bilang, karena cepat S2-nya gitu. S2-nya kan di sana hanya 3 semester ya. Jadi 1 sampai 1,5 tahun katanya terlalu cepat. Saya mau ke Australia saja atau mau ke Amerika, itu yang lama beasiswanya. Jadi ternyata hal lain yang juga membuat berpikir para aplikan itu adalah durasi waktu beasiswa tersebut. Mereka suka kalau durasi waktunya lumayan lama gitu dibandingkan dengan yang singkat seperti di Inggris. Ini sudah saya sampaikan kepada pengelola Chevening Scholarship waktu mereka datang untuk sosialisasi di sini. Ya, saya katakan bahwa ya salah satu pertimbangan itu sebenarnya mereka tidak suka kalau terlalu singkat ya. Namun saya pikir ini juga adalah alternatif lain yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Yang ingin ke Jepang itu juga pasti sudah sangat populer, ini Max Scholarship ya untuk yang ke Jepang. Nah, kalau yang ke Jepang ya itulah banyak sekali. Kalau saya banding-bandingkan ya, yang paling ribet aplikasinya itu kalau menurut saya itu adalah yang ke Jepang. Karena banyak sekali form yang harus diisi dan kemudian banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab ya seperti itu, sehingga dan banyak sekali juga dokumen yang diminta ya. Tapi saya pikir itu semua bisa diusahakan dan bisa diperjuangkan kalau memang keinginannya kuat untuk hal tersebut. Ya, untuk negara-negara lain sebenarnya banyak, ada yang ke Swedia, ada yang ke Jerman, ke Belanda, dan sebagainya. Prancis juga menawarkan beasiswa. Itu bisa didapatkan tentu melalui Google dan melalui website kedutaan. Jadi banyak kedutaan besar itu memberikan informasi beasiswa di website mereka, cuma itu tidak terlalu terdistribusi secara luas, ya.
Jadi bagi Anda yang hunting scholarship itu bisa sesekali mengecek website kedutaan dan kemudian mencari beasiswa di situ. Negara lain yang akhir-akhir ini juga sangat gencar untuk mempromosikan pendidikannya serta memberikan beasiswa itu adalah Taiwan. Jadi bahkan mereka punya center di Indonesia ini yang memang tugasnya adalah memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan beasiswa-beasiswa ke Taiwan. Itu juga bisa menjadi alternatif ya, yang ingin ke Korea dan sebagainya ya. Dan jangan lupa ada juga beasiswa yang bisa kalian peroleh di universitas. Ya, misalnya kalau Griffith University, jadi kita caranya adalah dengan mengunjungi website dari universitas yang kita inginkan dan kemudian mencari-cari informasi di situ terkait dengan scholarship. Misalnya Griffith misalnya ini memberikan sangat ya dalam promosinya ya, dalam bahasanya sih mereka mengatakan they are very generous gitu ya, jadi sangat dermawan dalam memberikan beasiswa. Sekali kata komponennya karena setiap beasiswa itu sudah ditentukan berapa yang bisa diterima. Kalau untuk beasiswa universitas biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana sih untuk bisa lanjut studi dan mendapatkan beasiswa? Ya, saran saya yang pertama adalah kita tentukan dulu bidang studi kita. Kita maunya belajar apa? Kita maunya belajar apa? Pertimbangkan minat kita ini sebenarnya apa? Namun pertimbangkan juga bahwa kebutuhan masyarakat itu sebenarnya apa? Ya, jadi walaupun kita berminat di satu bidang, tapi kemudian ternyata bidang hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan atau tidak dianggap sebagai hal yang urgen di dalam masyarakat kita, maka sepertinya akan agak sulit ya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Karena beasiswa itu selalu punya visi dan misi, dan kebanyakan visi misi daripada pemberi beasiswa itu adalah untuk ya hal-hal yang terkait dengan kontribusi terhadap pembangunan dan hal-hal seperti itu. Misalnya ya teman-teman dari sastra Inggris misalnya yang kemudian datang ke saya minta pertimbangan, saya gimana ya lanjut studi apa? Saya bilang kamu mau minatnya apa? Dia minatnya pendidikan bahasa Inggris. Saya bilang pendidikan bahasa Inggris itu sudah banyak orang yang punya gelar MTSOL, MTFL dan sebagainya di Indonesia ini. Bahkan di perguruan tinggi Indonesia itu sudah banyak juga yang menawarkan bidang studi tersebut. Nah, yang kurang itu saya bilang adalah early childhood education misalnya ya. Jadi early childhood education, pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini kita di Indonesia kan belum terlalu diperhatikan. Tidak banyak perguruan tinggi yang serius untuk menangani prodi pendidikan usia dini itu kurang yang diperhatikan. Padahal kalau kita lihat dalam kebutuhan masyarakat kita, semakin hari itu akan sangat dibutuhkan itu pendidikan dini. Kenapa? Karena perempuan-perempuan kita kan semakin hari semakin banyak yang berkarir. Maka child care center itu akan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat besar di negara kita ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Nah itu kalau kita bisa menjelaskan seperti itu, saya kira pemberi beasiswa akan reviewer pada saat interview itu akan sangat mempertimbangkan kita sebagai penerima beasiswa. Jadi saran saya itu, kalau sesuatu yang kita minati tapi kemudian tidak terlalu dibutuhkan, ya bagaimana ya? Cobalah untuk bisa mencari jalan tengah di antara kedua hal tersebut. Kemudian sesudah kita menentukan bidang studi, kita cari universitas yang memiliki bidang studi yang kita inginkan itu dan pelajari betul-betul syarat pendaftarannya. Lalu kemudian cari sumber beasiswa yang cocok, pelajari syarat mendapatkan beasiswa itu. Lalu siapkan semua persyaratan baik yang diminta oleh universitas maupun yang diminta oleh beasiswa. Nah, saran-saran saya bagi para pemburu beasiswa, pencari beasiswa, jangan last minute ya. Harus sediakan waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen yang disyaratkan. Karena butuh waktu itu untuk pengurusan paspor lah, untuk terjemahan resmi lah, untuk legalisir lah dan sebagainya. Ya, waktu saya masih aktif di Pusat Bahasa sebagai penerjemah dan editor, itu banyak sekali permintaan yang mendadak. Dan banyak sekali kalau menjelang pendaftaran beasiswa, soalnya ini sudah mau tutup pendaftarannya, kenapa enggak dari kemarin urusnya gitu ya. Bahkan kan ada yang minta harus sworn translator lah, penerjemah tersumpah seperti itu kan butuh waktu untuk antri ya. Jadi saya pikir sediakan waktu yang cukup itu akan sangat bermanfaat.
Ini hal yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk kemampuan bahasa kita. Ya, jangan nanti sudah mau mendaftar baru mau kursus. Ya, kalau perlu, kalau di sini ada yang masih mahasiswa semester akhir, ya dari masih semester akhir itu sudah kursus, dan bahkan mungkin sudah siap sebelum wisuda itu sudah siap dengan skor TOEFL-nya, skor IELTS-nya dan sebagainya itu sudah siap sebelum wisuda. Ya, sudah capai skor yang diinginkan. Ya, jadi harus menyiapkan diri itu jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yang banyak sekali gagal itu adalah gara-gara esai, ya, gara-gara esai yang tidak serius ditulis. Nah, itu esai itu harus ditulis dengan serius, ya, harus ditulis dengan serius, harus direnungkan, dipikirkan, ya, betul-betul apa yang kita pikirkan seperti itu, ya, sehingga nanti karena esai itu kan yang akan menentukan reviewer, ya, di dalam menerima kita atau tidak. Ya, dan sangat penting kalau sudah kita tulis esai, maka kita minta bantuan orang lain untuk membaca dan memberi saran-saran yang konstruktif. Dan satu hal yang saya selalu sarankan, karena ini yang selalu terjadi dan menjadi menurut saya itu adalah bukan good practice, ya. Mintalah rekomendasi dari orang-orang yang benar mengenal Anda. Saya tahu bahwa banyak sekali itu dosen, profesor, dan sebagainya itu adalah orang-orang sibuk, dan mereka kalau dimintai rekomendasi, biasanya itu dia bilang saja, ya kamu tulis saja rekomendasinya sendiri, nanti saya tinggal tanda tangan. Nah, itu akan kelihatan sekali pada saat interview, ya, pada saat dibaca oleh reviewer, kita punya rekomendasi, dan kata-katanya itu, karena mereka kan bisa menilai kata-kata dari seorang profesor kan beda dengan kata-kata dari seorang lulusan S1 misalnya. Nah, jadi bahkan ada yang pernah datang ke saya, "Mem, ini surat rekomendasi." Terus, "Kenapa?" "Ini sudah saya buat, Mem. Kita tinggal tanda tangan, Mem." Oh, saya bilang, "Enggak begitu kalau saya, mohon maaf." Ya. Dan saya juga tidak mau sembarangan juga memberikan rekomendasi pada orang yang apalagi yang saya tidak kenal, ya. Masa sih saya memberi rekomendasi orang yang saya tidak kenal? Jadi yang biasa saya beri rekomendasi adalah yang betul-betul saya kenal. Dan kita juga sebagai penerima beasiswa, mintalah rekomendasi pada orang yang betul-betul mengenal kita. Ya, dan minta mereka untuk betul-betul menilai kita. Ya, tidak mengambil jalan potong kompas seperti yang tadi saya ceritakan. Oke, itu saran. Dua lagi sarannya, yaitu persiapkan diri sebaik mungkin untuk wawancara. Ini sangat penting. Ini adalah, kalau menurut saya ini adalah critical time, ya. Karena bisa saja IPK kita setinggi langit 4,10 mungkin, ya. IPK kita setinggi langit, nilai IELTS kita mungkin berapa ya? 8 kah atau berapa dan sebagainya, prestasi segudang, namun kemudian gagal wawancara. Gagal wawancara kenapa? Biasanya itu karena kondisi psikologis kita yang tidak siap. Ada mahasiswa saya, alumni saya yang saya tahu sangat pintar dan nilai bahasa Inggrisnya sangat tinggi dan sebagainya. Pokoknya kalau secara dokumen oke lah orangnya. Namun kenapa dia selalu gagal wawancara? Karena dia tidak percaya diri, ya. Dia adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Menyeberang jalan saja dia tidak percaya diri. Menyeberang jalan dia tidak percaya diri, apalagi menghadapi interviewer, ya. Sebaliknya ada juga yang kelebihan percaya dirinya. Berlebihan percaya diri dan itu juga bahaya kalau terlalu percaya diri pada saat wawancara akan kelihatan dan itu juga memberi dampak yang negatif sebenarnya bagi kita sebagai pelaku. Jadi kejujuran dan menjadi diri sendiri itu sebenarnya sangat penting pada saat wawancara. Dan yang terakhir adalah persiapkan mental kita, ya, tahan banting dan pantang menyerah. Karena mungkin ya bagi orang-orang yang memang sudah ditakdirkan untuk mendapatkan beasiswa dalam satu kali apply, ya alhamdulillah. Tapi banyak yang harus apply 2 kali, 3 kali baru kemudian mendapatkan beasiswa tersebut. Oleh karena itu, saya kira kita harus mempersiapkan mental, tahan banting, pantang menyerah. Gagal pertama, kita ulang yang kedua. Gagal yang 2 kali, kita ulang lagi yang ketiga kali, dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik ya, seperti itu saya pikir yang bisa saya bagi dengan teman-teman di dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Carmila. Sangat menarik sekali
pemaparannya tadi. Banyak poin-poin yang saya juga catat di sini yang menarik untuk kita semua. Untuk yang baru memulai beasiswa ataupun juga yang mungkin berencana lagi untuk mencari beasiswa selanjutnya, terutama poin terkait beasiswa sendiri. Jadi ternyata beasiswa itu sendiri bukan cuman untuk kita mendapatkan bantuan finansial, tapi itu juga merupakan ajang untuk kita mempersiapkan diri terkait kompetensi kita. Mencari beasiswa juga adalah proses kita berinteraksi dengan sesama rekan-rekan kita yang pemburu beasiswa agar memotivasi kita untuk lebih bersemangat, lebih mencerdaskan diri untuk menyesuaikan diri dengan para pembelajar di baik tingkat nasional maupun internasional. Adapun tips-tips menarik yang dibagikan tadi Ibu Carmila yang terutama menarik itu adalah satu, jika rekan-rekan sekalian melihat beasiswa, pastikan lingkup bantuan beasiswa itu sendiri, jadi coverage-nya. Jadi ada beasiswa tipe partial scholarship atau sebagian yang di-cover, atau ada fully funded yang menyeluruh di-cover, ada juga beasiswa yang bersifat waiver atau yang bisa meng-cover cuma SPP ataupun akomodasi seperti tinggal di asrama dan sebagainya, dan juga perhatikan kualitas universitas. Jadi beasiswa biasanya juga melihat universitas apa yang rekan-rekan sekalian daftarkan. Bisa jadi universitas lokal itu sendiri, universitas Indonesia jauh lebih bagus kualitasnya dibandingkan universitas luar negeri. Dan ini rekan-rekan sekalian bisa lihat banyak barometernya, misalnya dari PHE, World University. Jadi rekan-rekan silahkan konsultasi di website-website tersebut. Dan selanjutnya tentunya persiapan diri. Jadi kunci dari kesuksesan Anda mendapatkan beasiswa itu tergantung dari bagaimana Anda menyiapkan berkas dan juga bagaimana mempersiapkan kualifikasi Anda, baik bahasa Inggris maupun persiapan penulisan esai, dan juga perkuat mentalitas. Karena sama seperti ketika kita mencari kerja, aplikasi beasiswa bisa gagal, jadi kita bisa harus mengulang aplikasi ke beasiswa lainnya. Jadi perjuangan itu harus tangguh ya, seperti itu. Baik, sebelum kita pindah ke sesi kedua, karena berhubung kita tadi agak terlambat memulainya, saya usul buat rekan-rekan audiens sekalian, kalau ada yang ada pertanyaan, bisa langsung di-floorkan di chat, mungkin diarahkan kepada siapa yang mau ditanyakan, misalnya Ibu Carmila, atau Ibu Nomi, atau Bu Rafika. Nanti di situ kita berinteraksi juga, karena pastinya kalau melihat waktu akan sangat terbatas ya, kalau kita menunggu sesi tanya-jawab. Kita tetap upayakan ada sesi tanya-jawab, tapi untuk mengefisienkan output dari diskusi kita ini, silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat kita. Baik, untuk sesi kedua, kita akan bersama. Mohon maaf. Oke, untuk sesi kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari Ibu Normiati, SHLLM, yang bertema sosialisasi beasiswa LPDP. Sebelum memulai sesi kedua, izinkan saya membacakan CV dari pembicara kedua kita. Baik, dulu. Oke. Here we go. Baik. Ibu Normiati SHLLM merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang mengenyam pendidikan sarjana S1 di Universitas Hasanuddin dan Master of Laws di University of Leeds, UK, Inggris. Beasiswa yang pernah diraih oleh beliau antara lain XL Future Leader Batch 5 di saat beliau mengambil S1, dan selanjutnya di S2 ketika beliau mendapatkan beasiswa LPDP. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Normiati, please. Terima kasih Kak Riyad selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Maskun SHLLM, Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Ibu Carmila Mokoginta SSM HUM MA,
dan juga pemateri lainnya Kak Rafika Ramli SHLLM, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sama Kak Arya tadi, saya penerima beasiswa LPDP tahun 2018. Jadi dulu saya S1-nya di Fakultas Hukum Unhas, angkatan 2014. Kemudian lulus di tahun 2018 dan juga mendaftar LPDP di tahun yang sama. Jadi saat itu wisuda bulan Maret, terus LPDP itu bukannya bulan around Juni apa Juli. Jadi punya persiapan dari April, Mei, Juni sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan berkas. Seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Carmila tadi, bahwa jika ingin mendaftar beasiswa, sebaiknya persiapan yang dilakukan itu tidak pada saat beasiswa tersebut dibuka. Jadi jauh-jauh hari memang harus sudah dipersiapkan. Jadi harus cari informasi terlebih dahulu kapan beasiswa tersebut buka atau di bulan berapa tepatnya. Saat itu 2018, di tahun 2018 selain LPDP, AAS juga buka. Kalau nggak salah AAS itu bukanya bulan April, terus LPDP itu bulan Juni. Nah, saya sempat daftar beasiswa Australian Awards itu juga bulan April. Jadi waktu itu karena sudah ujian skripsi di bulan Januari, sambil nunggu wisuda kan ada gap 3 bulan, 2 bulan sampai nunggu wisuda. Jadi periode gap itu saya isi dengan mempersiapkan berkas, ikut tes TOEFL dan lain-lain gitu. Jadi pas lulus, pas wisuda tuh sudah punya sertifikat TOEFL. Jadi tidak bingung lagi saat beasiswanya buka langsung kelabakan cari TOEFL yang masih buka, karena kan tesnya itu cuma 1 atau 2 kali dalam seminggu dan tidak banyak. Saat itu tahun saya 2018 itu tidak banyak yang buka tes LPDP. Apalagi ya, kemudian karena saya LPDP, saya akan bahas pure spesifik mengenai LPDP, dan secara umum tadi sudah dijelaskan secara komprehensif sama Ibu Carmila mengenai proses mendapatkan atau menceritakan tentang beasiswa pada umumnya. Saya mau share screen, jadi saya nggak siapin slide, tapi insya Allah ini lebih kepada sharing session, jadi teman-teman supaya tidak terlalu kaku, tapi saya mau share website LPDP. Jadi teman-teman bisa buka di sini, kunjungi langsung website official LPDP di lpdp.kemenku.go.id. Ini juga penting sebenarnya jadi betul-betul teman-teman harus punya sumber yang ofisial. Jadi jangan cuman misalnya mengandalkan mengandalkan info dari teman, kayak katanya teman ini, katanya teman itu, atau misalnya cuman mau ngikut penting untuk ikut seminar-seminar seperti ini untuk mencari tahu tentang informasi umum tentang beasiswa, tapi lebih penting lagi kalau teman-teman punya sumber yang ofisial gitu loh. Jadi betul-betul saat mempelajari beasiswa tersebut harus mengunjungi langsung website beasiswa tersebut, tidak hanya mengandalkan misalnya informasi yang tersebar di internet yang dari Tribun Timur misal, kayak gitu-gitu, yang berita-berita yang tersebar di internet. Jadi sebaiknya memang langsung merujuk ke website langsung. Nah, kemarin itu contoh misal waktu tahun 2018, kalau misalnya saya tidak mengunjungi website, mungkin saya tidak akan tahu kalau misalnya beasiswa LPDP itu ternyata selain jalur reguler ada juga jalur afirmasi seperti itu. Jadi teman-teman harus seperti yang Bu Kamila bilang, pelajari dulu beasiswa yang mau di-apply itu apa. Kalau misalnya LPDP, saya waktu itu LPDP buka 2 jalur, yaitu jalur dan jalur afirmasi. Di sini teman-teman bisa lihat dan juga seperti yang dibilang sama Pak Maskun di awal tadi, saat ini memang pendaftaran LPDP sedang ongoing, sudah buka tahap 1-nya. Jadi tahun ini LPDP buka 2 tahap. Tahap pertama buka kemarin tanggal 25 Februari sampai tanggal 27 Maret bulan ini. Jadi ada countdown-nya di sini, sisa 11 hari pendaftaran tahap 1. Nanti tahap 2 bulan Juli kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek langsung di websitenya, ada juga official Instagram-nya. Nah, caranya teman-teman sebelum mendaftar beasiswa, cari dulu jenis beasiswa LPDP itu apa saja. Dan ternyata ada 2, selain reguler ada beasiswa afirmasi. Itu saat tahun 2018, tapi
perlu teman-teman ketahui bahwa LPDP itu bersifat dinamis. Jadi setiap tahun itu kebijakannya berubah. Jadi betul-betul teman-teman harus update dirinya dengan informasi terbaru dari LPDP, kebijakan terbarunya apa. Karena saat tahun 2018 itu cuman satu tahap gitu loh. Ternyata tahun 2019 buka 2 tahap seperti itu. 2020 juga sepertinya buka 2 tahap. Jadi setiap tahun itu kebijakan LPDP itu berubah seperti itu. Jadi memang harus betul-betul tidak bergantung kepada kebijakan atau informasi LPDP tahun sebelumnya. Harus merujuk ke tahun di mana teman-teman mau daftar beasiswa tersebut. Jadi teman-teman bisa buka di sini di laman beasiswa. Di sini ada informasi mengenai beasiswa reguler. Di sini lengkap ada bukletnya tentang di sini tentang semua informasi pendaftaran umum maupun pendaftaran khusus beasiswa reguler, ada juga targeted. Nah, targeted ini tidak ada saat itu. Saat itu tahun 2018 targeted beasiswa PNS TNI Polri itu masuk ke afirmasi. Bahkan juga tidak ada beasiswa kewirausahaan. Ini kewirausahaan. Ini juga baru 2022. Terus afirmasi ini sudah ada tahun saya di afirmasi ini ada, terus afirmasi terbagi lagi ternyata menjadi beasiswa penyandang disabilitas, daerah afirmasi, prasejahtera, putra-putri Papua. Jadi betul-betul kenapa juga yang membuat saya ingin mendaftar LPDP dibanding beasiswa lain adalah karena LPDP itu peruntukannya banyak kali ya. Jadi peluangnya tuh peluangnya tuh besar seperti itu. Jadi banyak yang bisa daftar melalui jalur atau kualifikasi apa saja yang dia miliki. Contoh misal saya dulu itu bukan mendaftar lewat jalur afirmasi reguler, tapi saya daftar lewat jalur afirmasi. Karena kebetulan saya lulusan SD, saya lahir dan besar di Papua, dan lulusan SD sampai SMA di Papua. Jadi saat itu saya sempat kalau saat itu saya belum cari tahu betul-betul tentang LPDP. Jadi saya cuma dengar-dengar dari teman-teman nih, ada beasiswa LPDP buka gini, tapi harus punya IELTS bla bla bla. Aduh, langsung kayaknya nggak bisa daftar deh karena saya nggak punya IELTS, dan IELTS itu lumayan pricey ya, 3 juta sekarang harga tesnya, dan itu butuh persiapan juga, tidak semudah TOEFL seperti itu. Jadi saya sempat give up, kayaknya belum deh, tahun ini belum bisa daftar LPDP. Ternyata pas saya kunjung websitenya, pelajari websitenya, di situ ada beasiswa afirmasi, dan saya baca-baca lagi ada beasiswa daerah afirmasi. Kebetulan daerah tempat saya sekolah SD dan SMA itu di Timika, Papua, dan Timika itu masuk, Kabupaten Timika itu masuk list daerah afirmasi. Jadi teman-teman bisa cek di sini contoh beasiswa ini, komponen beasiswa daerah afirmasi. Di sini teman-teman bisa unduh, bagian unduhannya ada PT tujuannya apa saja, terus bukletnya lengkap tentang komponen beasiswanya apa saja, skema pendaftarannya seperti apa, terus persyaratan umum, persyaratan khusus, itu semua lengkap ada di website ini dan bisa diunduh di bukletnya berupa PDF seperti itu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang mau mendaftar afirmasi, selain teman-teman bisa cek juga daerah asalnya, misalnya daerah teman-teman lulus SD sampai SMA itu di daerah mana, apakah dia masuk list daerah afirmasi. Di sini teman-teman nanti listnya ada di sini, list daerah afirmasi yang dimaksud LPDP itu apa saja ada di bukletnya. Teman-teman nanti bisa dilihat di sini. Terus juga selain afirmasi selain beasiswa afirmasi daerah afirmasi, ada juga afirmasi prasejahtera sama putra-putri Papua. Juga kalau tahun saya dan tahun lalu pun masih ada afirmasi bidik misi. Jadi buat teman-teman yang waktu semasa kuliah adalah mahasiswa bidik misi, penerima beasiswa bidik misi itu punya jalur khusus kalau ingin mendaftar PDP seperti itu. Jadi banyak jenis. Bedanya apa? Beda yang lebih spesifiknya nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di website, karena menurut saya ini informasi yang teman-teman bisa cari sendiri, jadi lebih bisa mengefisienkan waktu. Saya tidak perlu describe atau kasih tahu spesifiknya apa, teman-teman bisa baca sendiri. Cuman yang saya bisa kasih tahu adalah bedanya afirmasi dan reguler. Kalau reguler teman-teman harus sudah menyiapkan IELTS.
kalau ingin ke luar negeri ya, ingin sekolah S2-nya di luar negeri. Tapi kalau dalam negeri sepertinya TOEFL sudah cukup, TOEFL 500 kalau tidak salah. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya IELTS dan baru punya TOEFL, itu teman-teman bisa pakai apply jalur afirmasi. Kalau afirmasi itu cukup dengan TOEFL, skornya tuh tergantung. Kalau dalam negeri kalau tidak salah 450 apa 450, kalau luar negeri juga 500 seperti itu. Jadi itu menurut saya perbedaan yang signifikan antara beasiswa afirmasi dan reguler. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut lagi. Jadi mungkin ya itu tadi menurut saya kunjungi langsung websitenya dan lebih proaktif cari informasi LPDP tersebut. Juga mungkin proses seleksinya saat itu sekitar 6 bulanan kalau tidak salah, itu seperti proses pendaftaran ini ya, CPNS. Nah, banyak yang bilang bahwa LPDP itu ribet, terus banyak saingan, terus susah. Sebenarnya ini cuman karena belum coba aja kali ya, karena belum coba dan karena belum baca, cuman kayak mendengar dan pada akhirnya ujungnya berasumsi. Jadi teman-teman sebaiknya membaca dulu. Karena setahu saya waktu saya daftar tahun 2018 itu persyaratannya tuh cuman rencana studi dan esai kontribusi. Jadi memang ada esai seperti yang tadi Bu Carmila bilang, ada esai yang harus dipersiapkan dan itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena LPDP sendiri memang sangat-sangat strict. Jadi seperti Bu Carmila juga bilang, semakin tahun LPDP itu sangat strict dalam misalnya menyeleksi kampus apa yang dia tujukan untuk awarding-nya. Jadi bukan berarti teman-teman saat lulus beasiswa LPDP lalu teman-teman bisa ke kampus mana saja yang teman-teman mau, tidak. Jadi harus menyesuaikan sama list kampus LPDP. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, ini kalau PT tujuan beasiswa afirmasi luar negeri. Beasiswa reguler sendiri pun juga ada list beasiswanya, list kampusnya itu apa saja, teman-teman bisa lihat di sini. PT ya ini, PT tujuan beasiswa reguler dalam negeri dan luar negeri. Jadi betul-betul LPDP ring kampus apa saja yang qualify menurut LPDP. Jadi tidak sembarang teman-teman bisa apply kampus. Di sini ada listnya paling belakang. Ini listnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri list kampusnya apa saja. Ini list kampus beasiswa magister dan doktor afirmasi luar negeri. Jadi tidak semua kampus teman-teman bisa masuk, karena misalnya teman-teman mau kampus yang mudah, misal requirement-nya pendaftarannya gitu, jadi mau ke situ tidak. Jadi teman-teman sebelum apply LPDP harus juga menyesuaikan sama kampus apa saja yang diperbolehkan oleh LPDP untuk awarding-nya seperti itu. Kalau saya kemarin kenapa memilih Inggris, regardless karena memang, nah ini juga sebenarnya tergantung ke kebutuhan teman masing-masing. Ada yang memilih tidak mau berlama-lama S2, ada yang memilih mau lama-lama S2. Kalau pertimbangan saya pribadi, kenapa memang saya mau pilih Inggris, selain karena menurut saya proses pendaftarannya itu lebih sederhana karena cuman seleksi berkas, hanya jika memenuhi berkas, dan berkasnya itu cuman IELTS utamanya, menyesuaikan skor kampus, persyaratan kampus, dan juga ada personal statement. Menurut saya itu hanya kayak cuman personal statement dan IELTS saja yang harus dipenuhi gitu loh untuk mendaftar ke kampus Inggris. Pada umumnya ya rata-rata seperti itu, dan IELTS-nya itu 6,5 rata-rata di Eropa, di Inggris. Tergantung juga nanti jurusannya apa, teman-teman cari tahu lagi. Kenapa saya juga tidak mempertimbangkan USA misal, karena di USA itu selain IELTS atau TOEFL IBT harus juga ada sertifikat JRE. Yang menurut saya will take another time, will take another efforts gitu. Jadi saya selain harus efforts IELTS, saya juga harus fokus ke JRE dan saya tidak memilih itu. Jadi saya lebih memilih Inggris karena pendaftarannya, seleksinya yang cuman berupa berkas seperti itu. Dan juga kenapa nggak US atau Aussie yang bisa 2 tahun? Karena itu lagi kembali ke kebutuhan masing-masing. Kenapa misalnya saya pilih S1? Karena misalnya saya mau teman-teman yang lain misalnya punya rencana lain, misalnya karena dia masih mau lanjut S3 atau seperti yang memakan waktu lagi atau dan lain yang sebagainya, atau misalnya ingin kembali cepat ke Indonesia dan bekerja seperti itu. Jadi mungkin durasi lama tidaknya itu bergantung ke kebutuhan dan goals masing-masing pendaftar beasiswa. Apalagi ya selain itu
proses seleksinya teman-teman juga pelajari. Kalau LPDP sendiri dia itu administrasi tentunya, berkas, esai, dan esai yang itu tadi rencana studi dan esai kontribusi. Nah ini juga harus teman-teman perhatikan apakah persyaratan itu masih sama seperti itu. Karena yang seperti saya bilang di awal tadi, pendaftaran LPDP itu dinamis, kebijakannya dinamis, berubah-ubah tiap tahun. Kalau tahun ini, kalau tidak tahun lalu tuh sempat ada, kalau tahun lalu ada personal statement, tapi saya lihat tahun ini di regular di persyaratannya tidak ada personal statement, yang hanya ada rencana studi dan esai kontribusi. Jadi esai kontribusinya di situ yang menurut saya agak challenging. Jadi teman-teman dua-duanya sih, rencana studi dan esai kontribusi saya ini menurut saya perlu di teman-teman putting more efforts to finish it, karena tidak boleh yang asal submit saja. Jadi betul-betul persiapan, betul-betul kalau LPDP itu, nah kembali teman-teman sebelum kalau mau apply beasiswa harus pelajari visi dan misi beasiswa tersebut, value-nya apa, seperti itu, apakah sesuai dengan teman-teman, apakah sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Karena kalau LPDP sendiri kan dia beasiswa pemerintah Indonesia ya, yang of course nanti mereka pasti expect sesuatu dari kita, pemerintah Indonesia pasti expect sesuatu dari kita, yaitu mungkin berupa kontribusi nyata yang kita bisa berikan saat nanti kembali ke Indonesia, dan itu ada surat pernyataan yang akan ditandatangani bahwa kita harus kembali ke Indonesia dan berkontribusi seperti itu. Dan juga mungkin dalam menyusun essay ataupun rencana studi, teman-teman harus terlihat convincing atau terlihat yakin bahwa teman-teman tahu mau ngapain, tahu mau ambil riset apa, seperti itu. Jadi kayak betul-betul harus detail nanti di rencana studinya, sedetail mungkin, seperti misalnya nama kampus sudah dimasukkan, detail mungkin nama modul atau mata kuliah yang mau diambil apa, profesor yang sudah di-approach siapa, kenapa kampus tersebut, seperti itu nanti teman-teman bisa rincikan di rencana studinya. Dan kira-kira dari course yang teman-teman ambil, kira-kira nanti bentuk kontribusinya seperti apa dalam mengcover misalnya masalah yang ada di Indonesia. Jadi kayak betul-betul LPDP itu saat mendaftar itu betul-betul berangkat dari isu yang mau teman-teman cover sebagai bentuk kontribusi teman-teman terhadap Indonesia, seperti itu. Jadi pelajari lagi visi misi LPDP itu apa, dan itu akan sangat-sangat membantu dalam menyusun esai kontribusi dan rencana studi. Kalau esai kontribusi itu lebih kepada apa ya? Yang bisa saya kasih tahu teman-teman, itu kontribusi yang pernah dilakukan, sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan masa depan. Itu kurang lebih persyaratan esai kontribusi waktu tahun saya mendaftar. Jadi saya belum tahu, kalau tidak salah kalau reguler sekarang, esai kontribusi sekarang itu lebih spesifik dia. Mana ya, ada di sini, coba di reguler lebih spesifik. Jadi betul-betul bukan cuman kayak kontribusi yang sudah dilakukan, yang sudah atau yang akan, tapi di sini ada, teman-teman nanti bisa lihat ini, menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Jadi di sini ada komitmen kembali ke Indonesia. Saya tidak tahu ya bedanya sama rencana esai kontribusi, tapi sepertinya kurang lebih sama. Cuman mungkin di sini LPDP ini lebih ingin menekankan bahwa kita betul-betul harus komit untuk kembali ke Indonesia. Seperti itu. Ini kalau proposal ini bagi yang mau mendaftar program doktoral. Jadi kalau magister cuma cukup sampai di esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, setelah studi mau ngapain, dan rencana kontribusi. Ini kurang lebih sama lah ya kontennya. Ini cuma satu esai, seperti itu. Terus juga, jadi betul-betul teman-teman harus memang dari jauh-jauh hari gitu, karena saya banyak sekali temui teman-teman yang misalnya datang ke saya kan bagaimana PDP, dan rata-rata teman-teman saya datang approach saya itu pas pendaftarannya dibuka gitu loh, dan which is itu cuma 1 bulan kan pendaftarannya dibuka, dia belum ada TOEFL, belum menyusun rencana studi, belum punya essay, belum tahu mau ngapain gitu, belum tahu isu apa yang mau di-raise di rencana studinya, misal di tesisnya misal, seperti itu. Belum lagi dia harus approach misalnya pembimbingnya untuk minta rekomendasi, atau dia mau propose pembimbing skripsinya untuk tanya-tanya tentang
proposal tesisnya. Jadi kayak dalam sebulan untuk mempersiapkan semua itu sangat-sangat high risk ya, sangat-sangat impossible seperti itu. Seperti yang Bu Karimila tadi state di awal bahwa jangan last minute, itu sangat-sangat risky gitu loh, tidak maksimal nanti jadinya karena betul-betul banyak yang harus dipersiapkan. Jadi kalau bisa, kalau saya dulu itu memang saya udah pantau, kalau saya udah cari tahu, oh bulan Juni bukan nih PDP, kalau begitu saya masih punya April, Mei sekitar 2-3 bulan untuk menyiapkan berkas tadi, ambil TOEFL, terus tapi kan saya udah punya TOEFL karena saya waktu itu tesnya setelah ujian skripsi sambil menunggu sudah siapkan esai, rencana studi, langsung research website kampus, mau ambil mata kuliah apa, mau ambil di kampus mana, gitu-gitu, jurusan apa, dan disesuaikan lagi sama list kampus LPDP, apakah itu tersedia di list kampus LPDP. Jadi betul-betul prosesnya sangat panjang. Jadi memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, tidak 1 bulan atau saat pendaftaran dibuka. Seperti itu. Mungkin itu saja Kak dari saya. Nanti mungkin bisa lebih lanjut lagi di sesi diskusi seperti itu. Terima kasih Kak Riyad. Baik, terima kasih Ibu Normianti. Menarik sekali pemaparan soal beasiswa LPDP. Jadi yang saya bisa tangkap sejauh ini, karena Ibu Normi sendiri memberikan insight kita soal beasiswa LPDP terbaru. Saya dahulunya juga penerima beasiswa LPDP, tapi wiki saya dulu itu tahun 2014, dan memang benar LPDP itu banyak perubahan dari tahun ke tahun, terutama karena ini adalah beasiswa pemerintah, jadi di mana ada kebijakan yang berubah dari pemerintah, tentu saja beasiswanya akan berubah. Jadi berdasarkan tadi materinya itu, menurut saya penting buat rekan-rekan sekalian selalu melihat informasi umum terkait LPDP. Jadi tetap mawas untuk memantau beasiswa website LPDP, dan untuk benefit sendiri, jika salah satu keuntungan LPDP sendiri itu adalah karena skup beasiswanya cukup luas. Tapi karena skup yang luas, rekan-rekan sekalian harus juga paham beasiswa apa yang akan diikuti, afirmasi, reguler, atau yang targeted, maka lingkup dan target beasiswa sendiri, rekan-rekan sekalian perlu pahami. Dan juga yang penting adalah ketika memilih beasiswa, karena LPDP sendiri tidak mengikutsertakan universitas yang Anda ikuti, jadi adalah tugas bagi rekan-rekan sekalian untuk melihat universitas apa yang akan diambil, apakah universitas itu memiliki kapasitas atau kebutuhan yang cukup untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Anda, dan apakah visible untuk Anda penuhi kelengkapan persyaratannya. Seperti yang Ibu Normianti tadi bilang, bahwa harus disediakan berkasnya sejak jauh hari. Saya pribadi, dulu saya masih ingat, semua berkas-berkas dari pelatihan bahasa Inggris, maupun berkas administrasi universitas, maupun beasiswa, itu semua tercover dalam 1 tahun full. Jadi 1 tahun itu saya fokus beasiswa saja, mengurus beasiswa, mencari universitas, dan segala macam. Jadi memang perjuangan untuk dapat beasiswa itu lama, tapi it's gonna be worth it. Baik, kita lanjut untuk sesi ketiga. Untuk sesi ini, kita akan mendengarkan materi dari Ibu Rafika Ramli, SH-LLM, yang bertema sosialisasi Australian Award Scholarship. Nah, mari saya bacakan biodata singkat beliau. Ibu Rafika Nurul Hamdani Ramli, SH-LLM, beliau mengenyam S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan beliau melanjutkan jenjang pendidikan S2, Master of Law, di UTC Bern School of Law, University of Queensland. Saat ini, beliau bekerja sebagai salah satu dosen tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau juga merupakan peneliti junior researcher di Sustainable Development Goal Center di Universitas Hasanuddin. Beliau juga merupakan Research Fellow in Center of Excellence for Interdisciplinary and Sustainability Science di Universitas Hasanuddin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Rafika. Silakan Ibu.
Ibu Rafika Ramli, you there? Ya, terima kasih Pak Riyad. Ya, Ibu silakan. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi peserta semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat untuk Pak Maskun dan Ibu Karmila selaku dosen saya dan mentor saya dan juga senior saya di Australian Scholarship. Meskipun beda nama tapi satu tujuan. Ibu Karmila, long time no see. Terus apa salah sukses saja ya, karena sedang berduhur. Siapa moderator berapa menit ini waktunya? 20 sampai 25, Bu. Lama juga. Tapi biar bisa kita persingkat juga, karena sudah terbatas waktu. Saya tidak akan lama karena semuanya sudah sangat komprehensif ya. Ini kelihatan tidak yang applying scholarship? Kelihatan. Oh iya, oke. Jadi ya perkenalkan, nama saya Rafika Ramli, S1 Fakultas Hukum Unhas. Ambil konsentrasi di hukum internasional, lebih spesifiknya lagi lingkungan. Lulus tahun 2014. Saja, dan tadi kita sudah mendengarkannya, basically kita sudah mendengarkan apa yang telah dipaparkan Ibu Karmila dengan Kakak Nomi. Itu sebenarnya hampir semuanya sama ya, pendapat saya sama, 100% setuju dengan pemaparan mereka semua. Jadi sebenarnya dalam memilih scholarship itu kalian harus lihat dulu jenis scholarshipnya apa gitu. Karena kan banyak ya, ada Fulbright, AS, Stunet. Stunet ini yang mau ke Belanda, Max, Monbusho, LPDP, terus ada Swedish Institute. Sekarang tuh tambah banyak dan lebih mudah untuk memperoleh informasi dibandingkan tahun-tahun pada saat saya mendaftar scholarship. Dulu tuh waktu mendaftar beasiswa itu yang mainstream aja. Beasiswanya ada Fulbright, AAS, Stunet, terus ada Monbusho. Dan ini hampir semua saya sudah pernah coba. Monbusho itu ke SMA, saya lulus. Mau masuk niatnya sekolah di Jepang, ya mohon maaf, tapi nggak sampai. Jadi saya sudah pernah pengalaman daftar Monbusho, daftar Stunet waktu itu saya nggak sempat daftar, Fulbright sudah, AS sudah, karena waktu itu kenapa juga ya? Apa karena informasinya agak tidak terlalu clear waktu itu saya baca Stunet di ini, atau mungkin saja bidang studi saya waktu itu tidak disediakan oleh Stunet. Jadi ketika kalian memilih beasiswa seperti yang dikatakan oleh para pemateri sebelumnya, baca baik-baik secara detail, buka websitenya satu persatu, terus kalian harus cek semua eligibility-nya apa, terus fokus areanya mereka apa. Jangan sampai kalian mau mendaftar ternyata mereka tidak mencari calon students yang dengan latar belakang pendidikan kalian gitu. Jadi yang paling pertama, sebelum pada saat kalian akan mendaftarkan beasiswa itu, kalian tahu sebenarnya tujuan kalian itu apa gitu. Karena ini saya sharing pengalaman pribadi ketika saya mendapatkan beasiswa. Dulu itu kan banyak yang kontak tanya, ini gimana cara jawab bla 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 bla. Terus kan maksud saya bahkan ada yang sorry to say ya, pendapat saya dia sudah melewati ambang batas gitu. Dia sampai minta aplikasi beasiswa saya untuk dibaca. Itu kan sangat private, dan please teman-teman semua janganlah pernah lakukan itu ke orang lain gitu. Ya kecuali memang kalian adalah sahabat dekat, sudah sangat dekat, sudah tahu satu sama lain, it's okay. Tapi ini adalah orang yang out of nowhere, dia tahu
dia dapat kontak saya dari teman saya, dan mereka pun baru bertemu pada saat tes beasiswa LPDP waktu itu. Dia nanya tentang cara mendaftar AAS, dia sampai minta aplikasi beasiswa saya. Saya kan tidak mau, ya private sekali, karena dia banyak sekali yang bertanya, Kak, bagaimana caranya daftar beasiswa? Saya tidak tahu mau jawab apa. Ya artinya kalian memang belum goals kalian itu belum clear ke depannya seperti apa. Jadi sebelum daftar beasiswa tuh kalian tanyakan, ini sebenarnya saya ambil beasiswa, kepentingan saya apa sih? Gitu. Saya ini fokusnya misalnya saya mau jadi apa? Misalnya kalau misalnya kan jadi dosen kan memang harus minimal S2 ya. Kalau mau jadi tenaga pengajar di universitas itu minimal S2. Oke lah, kalau gitu saya akan daftar beasiswa. Terus nanti bidangnya apa? Seperti tadi yang disebutkan Ibu Carmila, kalian harus tahu isu-isu yang memang kurang di Indonesia, atau yang sangat dibutuhkan di tempat kerja kalian gitu. Carilah isu-isu yang seksi, yang sangat current, emerging, dan betul-betul dibutuhkan oleh tempat kerja kalian atau negara kalian, seperti itu. Jadi kalau kalian tidak tahu jawab, berarti memang kalian belum siap untuk mendapatkan beasiswa. Itu sebenarnya intinya seperti itu. Jadi itulah harus yang kalian lakukan dulu. Ini sebenarnya goal saya apa, fokusnya apa gitu. Terus setelah itu kalian sudah tahu, oh saya mau ambil ini, isu ini. Nah kalianlah buka cek satu-satu, seperti Bu Carmila bilang, temuan dicek satu-satu. Cek apakah ini fully funded, half funded, terus stipend-nya berapa. Terus kira-kira saya ini punya family atau tidak ya, atau mungkin ada berencana menikah, karena saya juga dulu menikah sebelum berangkat. Apakah saya mau menikah sebuah keluarga, terus seperti apa nanti, terus apa sih plus-plus yang diberikan dari setiap pemberi beasiswa itu. Kalau misalnya kayak Australia Award Scholarship, yang paling saya suka adalah academic preparation, itu yang tidak ada di beasiswa lain setahu saya. Dan academic preparation-nya itu betul-betul sangat bermanfaat untuk kehidupan perkuliahan nanti, karena dibandingkan dengan teman saya yang datang dengan beasiswa lain, mereka sampai di kampus itu blank gitu, nggak tahu mau ngapain, jadi seperti orang hilang, they don't know what to start first ya, kecuali dapat bimbingan dari senior-senior yang sudah ada sebelumnya di situ. Tapi kalau kayak semacam AS itu, kenapa saya sangat sangat persisten untuk daftar itu, ya itunya academic preparation-nya itu ya, berhubung juga saya secara akademik juga nilainya pas-pasan. Selama kuliah itu pernah ikut riset sekali bersama Pak Maskun, Prof. Alma gitu, tentang laut dan dijadikan buku. Terus yang kedua, riset kedua saya yang terbesar adalah skripsi saya. Jadi itu that's all I got. Pengalaman menulis saya tidak terlalu bagus ya. Jadi academic preparation itu betul-betul sangat membantu. Itu academic preparation di Indonesia. Sampai di kampus kalian, Australia juga memberikan another academic preparation. Gitu. Jadi ada orientasi plus academic preparation. Dan itu untuk master dan doctoral degree. Itu sama ada. Jadi double. Jadi kalian persiapannya itu double gitu. Jadi betul-betul mempersiapkan siswa sedemikian rupa, dan tidak hanya tentang akademik, tentang life, living in Australia as well. Apalagi kalau ibu-ibu ya pergi sekolah bawa anak gitu kan, nanti memberikan informasi, oh ini ada informasi tentang childcare, terus apa saja di kampus yang availability di kampus, atau kampus ini menyediakan fasilitas apa saja untuk ibu, terus apakah ada cuti melahirkan atau tidak, itu semua nanti akan dijelaskan. Terus apa English requirement-nya. Nah kan kembali tadi sudah dijelaskan juga, ini masalah tiap-tiap beasiswa itu punya apa ya requirement-nya. Kalau misalnya karena ini lagi COVID, pemberi beasiswa dari government luar itu jauh lebih fleksibel gitu. Bahkan untuk IELTS yang sudah expired pun mereka terima sebenarnya. Itu situasi dalam keadaan COVID ya, tapi sepertinya mungkin akan ada kebijakan baru lagi setelah kita ke new normal seperti itu. Jadi makanya rajin update waktu seperti itu ya.
kalian rajin saja update di beasiswa, di website beasiswanya itu. Dan mereka bahkan kalau di Jepang itu kemarin teman saya daftar barusan, bahkan ada satu mungkin Ibu Carmila tahu aplikasi untuk tes bahasa Inggris gitu, nilainya pun diterima, bukan Duolingo, seperti Duolingo tapi bukan Duolingo, dan ini free dan itu diterima di Jepang gitu ya, karena kata dia ya udah karena ini keadaan COVID dan banyak masukan, apalagi kita ya orang di bagian Indonesia Timur itu sangat susah untuk dapat tes IELTS gitu. Tahun lalu tuh saya cek mau daftar beasiswa juga, banyak sekali lembaga yang tidak bisa menyelenggarakan tes bahasa Inggris. Jangankan IELTS, TOEFL saja susah gitu. Mereka dikurangi jatahnya dari luar dan tidak tahu kapan bisa buka. Nah, itu masukan-masukan seperti itu mereka terima, akhirnya mereka lebih fleksibel dalam dalam menerima nilai bahasa Inggris, apalagi kalau sudah lulusan luar ya, insya Allah bahasa Inggrisnya kan sudah terjamin sebelumnya. Terus kita cek lagi apakah pemberi beasiswa itu mengharuskan LOE atau tidak gitu. Kalau Fulbright itu tidak, AS juga tidak. LPDP dulu kayaknya tidak, tapi lebih utamakan yang kalau ada sih bagus gitu. Jadi kalian tidak harus berpacu dengan waktu, karena setahu saya kalau kita sudah dapat beasiswa LPDP dulu waktu zaman saya itu sudah lulus LPDP belum dapat LOE diberikan waktu sampai setahun gitu untuk dapat LOE. Bahkan saya waktu itu kan saya daftar LPDP juga, lulus LPDP juga, bahkan saya di Australia pun bahkan pada saat saya sudah lulus AS, saya sudah menyatakan mundurkan diri dari LPDP, sampai tahun berikutnya pun saya masih masih dikirimkan surat gitu, surat pemberitahuan untuk perpanjangan LOE. Jadi cek-cek lah ya tiap beasiswanya seperti apa. Terus kalian juga itu spesifik study area-nya apa, tiap beasiswa itu saya mau fokusnya cari ini, target grupnya kayak di AS women, terus ada namanya geographical focus area, jadi ada beberapa daerah tertentu bagian Indonesia Timur dan Barat itu diberikan kuota lebih gitu oleh Australia Awards. Ini untuk Australia Awards ya. Terus untuk ya fokus geographic area, women with disability, women and people with disabilities are very encouraged to apply gitu, karena mereka adalah specific target seperti itu. Jadi kemungkinan mendapat kuota itu lebih besar daripada yang non target. Tapi tidak menutup kemungkinan ya yang non target itu tidak mendapatkan sama sekali, enggak juga. Nah, kalau AS dia itu lebih targetnya juga itu besar untuk PNS seperti itu. Terus kalian bisa lah baca-baca di blog-blog kan tuh banyak sekarang kayak Pak Imade Andi untuk kalian yang mau daftar Australia Awards, Pak Made Andi Arsana, beliau itu sangat aktif gitu. Silakan follow Instagramnya, follow Instagramnya, terus baca blognya. Dulu zaman saya karena ada Instagram, ya baca blognya beliau gitu. Jadi semua orang yang mau daftar Australia Awards itu kiblatnya itu ke Pak Made Andi seperti itu. Terus kalian ceklah deadline-nya, karena hampir kayak beasiswa dari luar itu, dari pemerintah luar itu, deadline-nya tuh waktunya tuh hampir sama gitu pembukanya tiap tahun, ya beda-beda tipis lah ya. Tapi zaman saya dulu itu saya masih dapat Australia Awards. Saya kan daftar AS tahun 2014. Pertama kali saya dapat setelah saya lulus saya langsung daftar AS, itu masih nunggu setahun. Jadi pengumuman berkas Desember, nanti interview Januari, akhir Februarinya, awal Februari itu sudah ada pengumuman gitu. Karena saya tidak lulus pertama kali, ya saya daftar lagi tahun berikutnya. Tahun 2015 saya daftar sama saya nunggu setahun. Nah, pas saya adalah angkatan terakhir yang daftar yang harus nunggu setahun gitu. Karena pada saat tahun 2016 buka, pengumumannya itu sekitar 2-3 bulan setelah closing deadline.
Jadi makanya pada saat saya departure training di Bali, saya bertemu dengan angkatan di belakang saya gitu, karena memang mereka tidak sampai setahun nunggunya. Kalau saya tuh nunggunya setahun, jadi can you just imagine gitu, pengumuman setahun, your heartbeat itu luar biasa ya. Nah, ini tadi seperti yang dibilang Naomi, jangan cari pada saat kalian nanti mau mendaftar beasiswa gitu. Jadi dari mahasiswa sudah pikir-pikir, oh ini kira-kira yang available ini gitu. Baca saja dulu ya. At least kalian tahu, you are aware of this kind of scholarship, ada yang seperti ini. Jadi pada saat nanti kalian kalau misalnya kalian, apalagi kalian sudah bisa menilai ya kemampuan masing-masing. Misalnya saya kurang bahasa Inggris, ya sudah, nanti dari sekarang kalian nyicil-nyicil belajar bahasa Inggrisnya. Kalau yang sudah expert bahasa Inggrisnya kan paling tinggal pada saat selesai kuliah ya langsung ambil intensif IELTS seperti itu, karena itu kan mengerjakan IELTS itu sebenarnya menurut saya hampir saja kita seperti mengerjakan UN ya, hanya butuh praktis saja. Lebih sering-sering praktis. Jadi you can get used to with the kind of test. Jadi tantangan utama itu dalam mendaftar beasiswa paling banyak adalah bahasa. Orang baru mendaftar itu mundur teratur gitu, hanya gara-gara nilai bahasa Inggris ya. Kalau memang mau daftar, ya saya bilang tadi, dari awal dari kuliah kalian sudah identify gitu kekurangan kalian apa. Terus ini purpose of the study objective, future plan. Nah ini yang tadi yang saya bilang dari awal. Banyak yang tidak tahu, saya mau belajar ini tujuannya apa, terus objektif studinya apa, future plan saya apa. Nah ini yang membuat kalian tidak bisa mengisi form dan insya Allah tidak lulus gitu. Karena pada saat interview, misalnya kalian interview atau apa, kalian ditanya future plan-nya tidak jelas. Nah, ini yang bisa membuat kita tidak lulus beasiswa seperti itu. Nah, terus siapkanlah dokumen kalian setelah lulus, cepat-cepat legalisir beasiswanya, kalau perlu kalau bisa ditranslate lebih bagus ya, karena kayaknya karena kalian akan butuhkan dokumen translate itu untuk daftar beasiswa juga, untuk daftar di universitasnya gitu. Jadi mending ditranslate semua dokumen-dokumen akademiknya gitu. Dilegalisirlah banyak-banyak supaya banyak stok. Jadi itu kan pulang untuk melegalisir dan sebagainya itu kan taking time juga sebenarnya. Nah ini, jadi tetap saja berusaha dan berdoa karena ingatlah ini bukan sesuatu yang instan seperti itu. Semuanya tiap-tiap orang itu pasti punya pengalaman masing-masing. Dan kalau saya pribadi saja, saya sampai nunggu, saya daftar 2 kali gitu. Daftar AS, pertama tidak lulus, shock, stres, akhirnya tahun depannya memutuskan untuk pakai rencana B, karena supaya tidak terlalu lama juga ya. Kalau kelamaan juga nanti isu yang saya mau bahas sudah basi, atau semangat saya sudah hilang, dan sebagainya. Jadi tahun berikutnya, saya daftar semua beasiswa dan alhamdulillah semuanya lulus seperti itu. Jadi kan makanya saya bilang jangan tidak usah berlama-lama berputus asa gitu. Cepat ganti tagnya. Ini saya share foto saya kalau kalian cek Australia Awards Indonesia. Dan ini foto saya dan teman saya di mana? Depan kampus. Ini lagi namanya musim jacaranda. Jadi di Australia itu ada musim jacaranda ya sekitar bulan ya Oktober November lah, mekar gitu. Dan it's very beautiful. Jadi we took the moment untuk foto bersama, dan teman saya ini si Kak Fendi ini yang paling ujung, beliau ngirim foto ini ke Michael Fraser dari bidang pendidikan di Australia, dan alhamdulillah di post di Australia Awards Indonesia. Oke, sepertinya sekian saja dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rafika, menarik sekali insight-nya soal Australian Award Scholarship. Hampir sama dengan pemaparan dari Ibu Dormiati tadi, bahwa penting sekali melihat konten dan ruang lingkup dari beasiswa itu sendiri. Begitu pula dengan Australian Award Scholarship. Jadi
rekan-rekan sekalian perlu memantau kebijakan pemberkasannya, dan juga mungkin rekan-rekan perlu memperhatikan juga apa sih kebijakan pemberkasan yang berubah atau yang bisa diubah, terutama di masa pandemi seperti ini. Sebagai contoh yang Ibu Rafika jelaskan tadi soal kebijakan tes bahasa ya, karena sulit untuk mengumpulkan orang dengan segala protokol yang terjadi sekarang, protokol kesehatan, dan juga perlu untuk memantau kebijakan dari AS sendiri yang khusus. Seperti kita tahu, AS memberikan prioritas juga yang lebih besar untuk wilayah-wilayah Indonesia tertentu yang di pelosok, dan AS juga memberikan kebijakan khusus untuk targeted group tersendiri, misalnya kelompok disabilitas seperti itu, atau misalnya yang bekerja di PNS seperti itu. Ya, juga ini umum untuk rekan-rekan sekalian, baik untuk AS, LPDP, atau beasiswa lain, bahwa sangat penting untuk memantau jadwal dan deadline dari program itu. Dan mungkin selaras dengan tadi pemaparan dari Ibu Naomi dan juga pemaparan dari Ibu Carmila, bahwa untuk memastikan aplikasi beasiswa Anda sukses, maka Anda harus betul-betul merencanakan lini masa jadwal dari pengurusan beasiswa Anda itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bu Rafika disarankan bahwa bahkan sebelum Anda lulus, misalnya Anda fresh graduate ya, sebelum Anda menjadi graduate, Anda sudah harus memikirkan beasiswa apa dan bagaimana Anda bisa mencapai output-nya. Dan terutama kalau misalnya rekan-rekan sekalian masih kesulitan dengan kecakapan bahasa asing yang dibutuhkan dari universitas Anda. Jadi beasiswa sendiri itu not necessarily sesuatu yang instan, tapi itu adalah perjalanan yang kita semua harus jalani. Seperti ya. Baik, kita waktunya terbatas. Berdasarkan jadwal kita masih ada 5 menit seperti itu untuk tanya jawab sebelum menutup. Apakah ada pertanyaan di kolom? Saya ada juga pertanyaan ini. Saya di personal message dari peserta. Mungkin ini ya, bisa ada 2 pertanyaan. Terserah rekan apakah Ibu Carmila atau Ibu Naomi atau Ibu Rafika mau menjawabnya. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah faktor pengalaman kerja itu sangat mempengaruhi untuk kita diterima atau mendapatkan beasiswa? Jadi mungkin ini adalah concern buat rekan teman-teman kita semua yang baru lulus. Teman-teman kita yang baru lulus pasti kan belum ada pengalaman kerja. Apakah itu bisa berdampak buruk dengan aplikasinya mereka? Apakah mereka harus menunggu kerja dulu beberapa tahun baru apply beasiswa? Itu satu. Mungkin itu dulu. Gimana? Ada respon tidak? Ada yang mau menjawab dari panelis? Saya coba menjawab. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Untuk terkait dengan pengalaman kerja itu, ya, jadi kita kembali kepada permintaan daripada pemberi beasiswa ya, khususnya di bagian eligibility. Contohnya kalau untuk Chevening, kalau saya tidak salah mereka meminta adanya persyaratan pengalaman kerja minimal 2 tahun, kalau saya tidak salah. Dan dalam sosialisasi 2 tahun lalu itu pernah saya tanyakan pada mereka apakah yang dimaksudkan biasanya mungkin mahasiswa atau alumni itu agak kurang percaya diri ya dengan pengalaman kerja mereka. Jadi saya tanyakan langsung kepada pemberi materi waktu itu apakah pengalaman kerja di sini harus yang betul-betul kerja betulan maksudnya gitu. Katanya sih yang penting selama itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan kemudian ada surat keterangan bahwa telah bekerja, maka itu sudah dianggap sebagai kerja. Jadi misalnya alumni-alumni kami kalau dari jurusan sastra Inggris, mereka kan biasa membantu di mata kuliah MKU ya sebagai dosen luar biasa atau asisten dosen. Nah itu kemudian mereka diberikan surat keterangan dari ketua UPT MKU bahwa telah menjadi pengajar bahasa Inggris MKU selama berapa lama gitu. Nah itu kemudian sudah dianggap sebagai pengalaman kerja. Kemudian, namun tidak semua juga scholarship seperti itu kan. Ada juga yang tidak mensyaratkan hal itu. Walaupun memang nanti dalam tahap interview
Ya, kadangkala ada interviewer juga yang memperhatikan hal tersebut, artinya lebih memprioritaskan kalau yang ada pengalaman kerjanya seperti itu. Namun itu tidak menjadi persyaratan resmi. Kalau menurut saya selama itu tidak menjadi persyaratan khusus, ya tetap saja bisa apply dan kemudian sambil terus menjaga ataupun fokus pada bagian yang menjadi kekuatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Carmila. Berarti mungkin kalau rekan-rekan sekalian yang masih kuliah sekarang atau yang baru-baru lulus, mungkin diingat saja misalnya rekan-rekan sekalian pernah magang di mana atau kerja di bantu-bantu NGO kayak gitu segala macam. Mungkin itu bisa jadi modal untuk dibuatkan rekomendasi. Jadi memang tinggal berhubungan balik dengan di mana Anda pernah di magang dulu, kerja dulu, terus nanti minta dibuatkan surat rekomendasi, dan semoga itu bisa jadi acuan ya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Rafika terkait AS. 1, apakah untuk apply AS hanya cukup TOEFL saja, tidak perlu IELTS? Dan apakah memilih TOEFL itu akan mempengaruhi tingkat kelulusan Anda di AS? Terus yang kedua, apakah hal yang menjadi pertimbangan utama AS untuk menilai aplikannya untuk diluluskan dalam beasiswa? Silahkan Ibu Rafika, wejangannya. Ya, terima kasih Muhammad Arif. Jadi tidak ada sih pengaruhnya TOEFL dengan IELTS selama kalian dapat minimum skornya ya. Karena kan mereka juga yang bilang di situ skor tipe tes bahasa Inggris yang diterima ini. Jadi salah satunya lah ya. Jadi tidak ada pengaruh, yang penting sudah melewati minimum skornya. Dan pada zaman saya itu banyak juga sih orang yang daftar pakai TOEFL karena kan ya pertama IELTS itu sangat mahal gitu. Kalau tidak dapat skornya kan lumayan. Nah, enaknya kalau AS itu pada saat kalian lulus, kita sudah lulus administrasi ya, terus akan melanjutkan ke tahap GST. Berikutnya itu akan dites IELTS lagi dan tes interview. IELTS itu gratis dan skornya si sertifikat IELTS itu diberikan pesertanya, regardless kalian akan lulus beasiswanya atau tidak, kalian akan dapat gitu. Jadi itu enaknya AS. Nah, Fulbright juga seperti itu, tapi Fulbright itu ke IDT. Dia akan memberikan, saya daftar Fulbright itu pakai IELTS waktu itu. Tapi karena requirement di sekolah di US itu pakainya IDT, jadi pada saat saya sudah dinyatakan lulus Fulbright, saya lulus sudah interview ya baru dapat tes. Ya kayaknya saya sudah interview terus diberikanlah tes IDT gratis. Tapi masalahnya adalah nilainya yang pegang para Fulbright-nya. Jadi pada saat saya sambil menunggu nilai Fulbright, LPDP saya keluar. Jadi saya tidak tahu nilai Fulbright saya karena saya harus pada saat itu orang Fulbright langsung telepon untuk minta jawaban dari saya sebenarnya mau ambil beasiswa yang mana gitu. Padahal saya sebenarnya lagi nunggu di keluarganya mereka seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya sih. Nah, pertimbangan utama dan pertimbangan utama AS ini saya saya perkirakan saja sih dari pengalaman teman-teman saya juga yang lulus, kita ngobrol-ngobrol, ya paling utama adalah apalagi saat COVID ini ya, kalau kalian daftar AS saat COVID ini tidak lulus itu sangat wajar karena setahu saya ini info dari teman saya sih yang lulus tahun 2021 kemarin, peserta itu 6.000, yang aplikannya itu 6.000, yang akan lulus sampai ke Australia itu cuma 50 gitu. Karena memang keadaan kita seperti ini tidak jelas, jadi betul-betul dikurangi awardnya. Nah, jadi pasti AS sangat ketat, itu harus melewati dulu screening awal target. Jadi mereka lihat, kalau lihat aplikan itu, lihatlah fokus areanya apa, terus apakah dia targeted partisipan atau tidak, terus dia apakah berasal dari fokus geografik fokus area, terus apakah dia kayak seperti itulah. Jadi ada kan sudah jelas semua sebenarnya di websitenya seperti itu. Tapi kalau saya sih kalian tetap saja daftar gitu. Kan memang kuota yang terbesar adalah PNS.
lebih diutamakan. Tahun 2021 itu mereka bahkan tambahkan satu kategori adalah embassy partner. Jadi orang-orang yang bekerja langsung dengan embassy partner itu peluangnya jauh lebih besar gitu daripada orang yang daftar umum gitu. Nah, tahun ini saya cek sudah tidak ada hal seperti itu. Seperti itu sih, moderator. Apa saya boleh tambahkan juga ini tadi yang jawaban dari Bu Karmila? Silakan Bu. Iya tadi apa namanya, masalah banyak sih sebenarnya fresh grade bisa daftar langsung, karena pada saat saya daftar pertama kali AS kan saya 2014 itu fresh grade. Tapi ini yang kita lihat baca di Pak Maskun, saya sangat berterima kasih kepada Pak Maskun, Ibu Birka dari Klinik Hukum. Beliau memberikan rekomendasi gitu, dan saya dapat rekomendasi dari Pak Maskun, Ibu Birka, terus ya karena saya daftar beasiswanya banyak, jadi pemberi rekomendasinya jauh banyak. Ada dari Pak Syarif seperti itu, tapi itu adalah beliau orang-orang yang memang saya sudah pernah kerja dengan mereka, dengan beliau-beliau sebelumnya seperti itu. Jadi tahu kemampuan saya seperti apa, tahu background saya seperti apa. Jadi fresh grade itu tidak ada masalah, asal kembali kalian clear. Pulang ini kalian ambil studi ini buat apa? Pulang kalian ngapain? It's have to be very clear. Jadi visi kalian itu lengkap gitu. Kalau kalian sambil ini karena apa, terus kerja apa, ya nggak tahu, nanti pulang cari-cari kerja gitu. Nah, itu fatal gitu, tidak akan ini. Nah, waktu saya apa namanya, yang saya lihat juga waktu ini pengalaman interview yang pertama kali saya tidak lulus itu, saya lihat tuh wajah interviewernya kurang memuaskan pada saat dia bertanya, kenapa kamu orang hukum kerjanya di NGO gitu. Kenapa tidak jadi lawyer? Nah, saya memberikan jawabannya karena saya kan ambil lingkungan. Ya saya volunteernya dari YKL, belajar kerja di Balulu begitulah. Terus kayaknya dia masih kurang tidak terlalu convincing jawabannya. Jadi tidak lulus. Seperti itu sih kira-kira moderator. Baik, terima kasih insight-nya Ibu Rafika. Jadi benar ya. Jadi selama S1 rekan-rekan sekalian pastikan mengisi kegiatannya dengan kegiatan produktif, karena misalnya kolaborasi riset atau magang segala macam, karena itu bisa jadi modal rekan-rekan sekalian untuk dikuatkan CV beasiswanya jika nanti mengurus beasiswa. Baik, waktu masih ada satu pertanyaan, tapi karena waktu sudah habis, kita sudah jam 12 ini, jadi saya langsung saja serahkan ke MC untuk menutup acara kita. Kembali lagi, saya terima kasih. Kita aplaus untuk ketiga panelis kita, dua materi kita, Ibu Karmila, Ibu Darmiati, dan Ibu Rafika. Tentunya kalau rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan lebih lanjut soal beasiswa, teknisnya, dan segala macam, atau sharing-sharing, mungkin rekan-rekan bisa langsung menghubungi beliau semua melalui channel-channel yang mereka miliki. Nanti bisa langsung share-share pribadi untuk tips and trick untuk lolos beasiswa. Baik, demikian kalau dengan begitu, sesi diskusi dan sesi materi dari sosialisasi beasiswa kepada alumni, saya tutup dan saya serahkan ke MC. Silakan Ibu Mutia. Terima kasih banyak Bapak Riyad Febrian Anwar. Demikian penyampaian materi dan sesi diskusi dari sosialisasi beasiswa untuk alumni Sarjana Ilmu Hukum. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Karmila Mangkoginta SSM Hum MA, Ibu Rafika Nurul Hamdani Ramli SHLLM, Ibu Normiati SHLLM, dan Bapak Riyad Febrian Anwar selaku moderator. Agenda selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para narasumber dan moderator kita yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Maskun SHLLM. Sertifikat pertama yaitu sertifikat kepada Ibu Karmila. Berikut adalah sertifikat kepada Ibu Karmila. Nanti untuk software-nya akan kami kirimkan. Selanjutnya,
Selanjutnya sertifikat kepada Ibu Normiati, SHLLM. Dan yang terakhir kepada Ibu Rafika Nurhamdani Ramli. Selanjutnya adalah sesi foto bersama, diharapkan kepada para peserta untuk bersedia menyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Dengan berakhirnya penyampaian materi dan sesi diskusi, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi beasiswa untuk alumni Sarjana Ilmu Hukum. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi ilmunya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta sosialisasi atas perhatian dan partisipasinya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama berjalannya webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.